Apa iya Justin dan Ariana akan segera menikah? Emang Ariana siap? Atau jangan-jangan malah Om Kusuma yang jodohin Justin sama Ariana? Enggak, ini nggak bisa dibiarin terjadi. Aku nggak mau melihat Ariana menikah secara terpaksa untuk kedua kalinya. Mas, kok bengong? Lagi mikirin apa? Enggak sayang, aku lagi ngurusin kerjaan aja sih. Aku lagi mikir gimana caranya ya meningkatkan kepercayaan klienmu tuh untuk perusahaan papa. Kupikir kamu lagi mikirin apa gitu, serius banget mukanya. Kerjaan sih. Biasanya kalau Mas Galvin lagi bengong kayak gini, gak mungkin mikirin kerjaan. Pasti mikirin sesuatu yang ada hubungannya sama Ariana. Sayang, kamu istirahat aja. Iya sih. Ya udah aku ke kamar dulu ya. Ya. Jangan malam-malam kerjanya. Enggak, ini udah mau selesai kok. Permisi ya, Kak. Terima kasih, Bias. Susunya, non? Makasih, Bi. Sir, maaf. Ada apa, Ben? Ada polisi, sir. Polisi? Iya. Kenapa itu polisi tiba-tiba datang? Nggak ada konfirmasi dulu ke papi. Arin yang telepon semalam. Arin minta polisi datang ke sini. Oh ya? Untuk apa, Rin? Ada yang harus Arin bicarain sama polisi. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Makasih, Pak. Jadi bagaimana ini Pak kelanjutannya? Penyelidikan ini bagaimana atas terbunuhnya almarhumah istri saya? Siapa sebenarnya mengebom ini Pak? Kami mohon maaf sebelumnya, Pak. Memang sampai saat ini kami belum menemukan pelaku pembunuh istri Bapak. Tapi tim kami masih terus melakukan penyidikan dengan seksama. Dan jika ada informasi lebih lanjut serta perkembangannya pasti akan kami informasikan kepada Bapak. Aduh Pak, ini kasus sudah berlarut-larut, udah lama loh Pak kasus ini Pak. Kapan akan ditunjukkan, kapan ada titik terangnya, itu yang saya mau. Untuk hal itu kami minta maaf Pak. Yang pasti kami akan bekerja secara profesional dan teliti Pak. Pokoknya Pak, saya ingin secepatnya Pak. Saya ingin pelaku pembunuh istri saya itu ditemukan, itu aja. Pak, saya boleh ngomong sesuatu? Nih, boleh ya? Arin tadi udah bilang kan Arin pengen ngobrol dan pengen ngomong sesuatu tentang ini. Sampaikan. Jadi gini Pak, sebenarnya ada sesuatu yang harus saya sampaikan mengenai meninggalnya almarhumah mami saya. Baik, silahkan disampaikan, Bu. Saya nggak tahu kenapa saya semakin yakin kalau kasus ini bukan tentang mami saya. Pelaku bukan mau menyakiti dan ingin membunuh ibu saya, tapi saya. Targetnya adalah saya. Karena buktinya udah jelas banget ada bomnya dipasang di mobil saya, Pak. Apa Bu Arin mencurigai seseorang dalam ledakan itu? Nah itu dia Pak. Saya sih pengennya Bapak memperluas pencarian pelaku. Bukan cuman sama orang-orang yang bermasalah dengan mami saya, tapi juga sama saya. Kami memang akan melangkah ke arah itu Bu. Dan kebetulan Ibu mengatakannya sekarang.
Dan kami ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu pernah berkonflik dengan seseorang pada saat itu, Bu? Ada, Pak. Siapa itu, Bu? Saya cuma terpikir satu nama. Dan orang itu adalah Dita. Kamu hati-hati ya, Mas. Yang rapi dong, jangan berantakan kayak gini. Makasih ya. Mas, kok ada mobil polisi di depan rumah Ariana? Mungkin polisi mau menindaklanjuti kasusnya Tante Devi kali? Ya mungkin sih, karena kan kasusnya juga belum selesai. Cuman kasihan kalau jadi Ariana nggak tega aku ngeliatnya. Kasihan kenapa? Ya kasihan lah di situasi kayak gini dia kehilangan ibunya. Yang meskipun Ariana sama Om Kusuma itu sempat nuduh mama sama papa di balik kematian Tante Devi, cuman tetap aja aku nggak tega ngelihatnya. Kalau aku jadi dia ya pasti hancur banget. Iya. Sekarang kita doain aja yang terbaik untuk Ariana. Mudah-mudahan polisi menemukan petunjuk dan menyelesaikan kasus ini. Ya. Aku jalan ya. Ya, hati-hati ya. Bye. Bye. Kenapa Bu Arin curiga dengan Ibu Dita? Apa Ibu Dita salah satu di balik semua ini? Untuk sementara ini saya cuma bisa bilang itu hanya feeling saya aja, Pak. Makanya itu saya ingin Bapak untuk mengusut lagi kasus ini. Karena selama ini dia coba untuk menghancurkan hidup saya. Dia udah buat saya dan mantan suami saya bercerai. Setelah bercerai pun dia tetap takut sekali saya dekat sama mantan suami saya sendiri. Dan dia juga beberapa kali mencoba untuk mempermalukan saya, menyakiti saya di depan umum, jadi wajar kalau saya curiga sama Dita. Oh iya Pak. Betul apa yang diucapkan oleh anak saya ini Pak. Selama pernikahan anak saya ini, perempuan yang bernama Dita itu selalu mengganggunya. Ini perlu Pak, ditindaklanjuti. Wanita yang bernama Dita itu Pak. Baik, Pak. Kami akan melakukan pengecekan dan kami akan minta keterangan dari Ibu Dita. Kami harap Bapak Kusuma dan Ibu Ariana bersabar menunggu informasi dan perkembangan dari kami. Boleh, kita tunggu. Makasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Pagi, Din. Pagi, Tante. Tante mau berangkat kerja ya? Iya, kamu juga mau ke rumah sakit ya? Naik apa kamu? Ini aku baru mau mesen taksi sih. Nggak usah naik taksi. Kamu bareng aja sama Saka, biar diantar sama Saka. Ya kan, Saka? Nggak apa-apa kan? Aduh, nggak usah Tante. Dina naik taksi aja, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, biar cepet sampainya daripada nanti kamu terlambat. Boleh ya, Saka? Ya nggak apa-apa. Tuh kan, Sakanya aja nggak keberatan. Ya udah kalau gitu Saka berangkat. Iya, hati-hati ya, Nak ya. Dina juga pamit dulu ya, Tante. Iya, sayang. Apa benar ini rumah kediaman dari Ibu Dita, istri dari Pak Saka? Iya, benar. Ada apa ya, Pak ya? Kami ingin bertemu dengan beliau. Apa ini ada hubungannya dengan kematiannya Devi? Iya, benar Bu. Kamu hari ini ada meeting, Sak? Ya ada. Terus nanti kamu makan siang sama siapa? Ya paling sama klien sambil meeting, Din. Oh, oke. Kamu pasti kemarin kaget ya pas tahu Justin mau ngelamar Arin. Kayaknya kita nggak usah bahas itu deh, Din. Aku nggak mau mood aku berantakan gara-gara ngebahas itu. Ya, Oke. Sorry ya. it's okay.
Thank you ya udah nganterin. Sama-sama. Yaudah, saya duluan ya. Oke, kamu hati-hati. Bye. Bye. Sel. Hai. Hai. Udah lama banget gue gak lihat lo diantar sama Dante. Balikan? Belum. Tapi ada kemungkinan buat balikan. Oke. Tiba-tiba gue kepikiran deh. Apa? Lucu kali ya kalau misalnya lo balikan lagi sama Saka, terus gue balikan sama Dante, kita ada di satu keluarga yang sama. Agak ngaco ya ngomongnya. It's okay. Yuk. Bu, ini ada apa ya? Kok ada polisi nyariin saya? Ya mana saya tahu. Kan kamu yang buat masalah. Maaf Bu, kami membawa surat perintah panggilan untuk Ibu. Tujuan kami datang ke sini Bu, kami ingin minta Ibu Dita ikut kami ke kantor polisi. Kami ingin minta keterangan Ibu terkait atas kematian Ibu Depi. Dan kami ingin minta keterangan Bu Dita agar masalah ini bisa selesai. Jadi kami minta Ibu Dita untuk kooperatif. Jadi Pak Polisi ini kesini mau manggil saya? Pak Polisi nuduh saya udah bunuh Tante Devi, iya? Enggak, saya nggak mau. Kami tidak menuduh, Bu. Hanya saja ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Ya nggak bisa gitu dong Pak. Saya itu sama sekali nggak terlibat atas kematian Ibu Devi. Saya nggak ada di lokasi kejadian. Dan bisa-bisanya Pak Polisi ini minta saya untuk datang ke kantor polisi. Saya nggak mau. Emangnya saya penjahat apa? Bukan itu maksudnya, Bu. Kami hanya minta jawaban dari beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan nantinya. Ya udah kalau gitu tanyain aja di sini. Tapi kami membawa surat perintah panggilannya Bu. Enggak. Pokoknya apapun alasannya saya nggak mau datang. Nggak mau datang. Bapak-bapak, tenang ya. Saya pastikan Dita akan datang ke kantor polisi sesuai permintaan bapak-bapak. Bu, kok emang ngomong kayak gitu sih, Bu? Diam aja deh kamu, Dita. Oke, Pak. Sampai ketemu di kantor polisi ya. Baik, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan kami tunggu kedatangan Ibu Dita di kantor kami. Iya. Kalau gitu, kami permisi. Mari saya antar ke Pak. Permisi Bu. Mudah-mudahan kali ini Ariana nggak nolak ajakan aku. Ya, halo Justin. Kenapa? Hai Rin, kamu ada waktu senggang nggak malam ini? Ada sih. Kenapa emangnya? Oke, Rin, aku punya restoran favorit dan aku pengen banget ngajakin kamu ke sana. Makanannya tuh enak banget, Rin. Gimana, Rin? Kamu ada waktu nggak buat makan malam sama aku malam ini? Aku sih berharap banget kamu nggak nolak ajakan aku, Rin. Ya udah, oke, boleh. Yes. Oke, Rin. Kalau gitu nanti malam aku jemput kamu ya. Iya. Bye. Bye. Thank you, Rin. Oh ya sayang, nanti anterin aku yuk beli kado buat Mbak Riri. Loh, bukannya kamu bilang kamu titip Ariana? Iya, jadi kemarin Ariana tuh nggak sempat beli. Jadi makanya aku bilang sama Arin ya udah nggak apa-apa, ntar aku aja yang beli. Ya udah kalau gitu nanti aku anterin kamu ya. Makasih ya. Hei, lu mikirin apaan sih? Gue cuman kepikiran aja. Kalian ingat gak? Beberapa bulan lalu, Riri itu bikin acara baby shower. Dan pasti kalian masih ingat kalau acara itu hancur karena Dita. Gue kepikiran nih, di acara Riri selanjutnya. Kira-kira Dita bakal bikin kekacauan apa lagi ya?
Lu tuh kalau ngomong emang suka sembarangan ya, Bon? Itu lu sama aja ngedoain acaranya Mbak Riri. Kenapa? Enggak. Maksud gue tuh nggak kayak gitu. Ya gue cuman ngeri aja, gue takut aja. Apalagi kalau sampai Dita datang ke acara Mbak Riri, dia kira-kira bakal ngelakuin keonaran apa lagi ya? Bon, itu nggak usah lu pikirin. Udah deh, kita balik kerja aja sekarang ya. Yuk. Daripada lu bengong mikirin overthinking yang enggak, udah yuk balik kerja. Some coffee? Thanks, Teh. Ya. Ada apa, Vin? Ngajak saya bertemu. Iya, gue mau cerita kalau gue tuh lagi pusing dengan masalah kantor. Anda pusing kenapa lagi? Menurut gue nih, kantor tuh dalam keadaan nggak baik-baik aja. Gara-gara skandal itu. Teh, emang udah nggak mungkin ya untuk perusahaan kita berdua join? Bisa lah, Vin. Pasti bisa banget. Oh ya, bisa? Bukannya Saka udah... Anda tenang aja. Semuanya biar saya ngatur. Emang nyokap lo akan setuju kalau perusahaan lo itu gabung atau kerjasama dengan Wijaya Group? Saya nggak perlu minta izin dari ibu saya. Saka aja yang memutuskan hubungan kerja, nggak izin dulu kan? Ya jadi buat apa saya melakukan itu? Ya juga sih. Gue dengar katanya lo habis berantem ya sama nyokap. Iya, Vin. Saya lagi berantem sama ibu saya. Bahkan saya sampai pergi dari rumah. Serius? Lo pergi dari rumah? Ya. Terus sekarang lo tinggal di mana? Di rumah Selin. Gue nggak salah dengar kan? Di rumah Selin. Iya. Tunggu. Dante, lo tahu kan sejarah nyokap lo dulu gimana? Jangan sampai kejadian yang sama terulang lagi sama lo. Anda tenang aja, Vin. Saya itu laki-laki sejati. Jadi sekalinya saya cinta sama perempuan, saya bakal jaga dia. Sampai kapanpun. Oke lah kalau gitu. Demi persahabatan. Didit. Saka, kamu tahu nggak? Aku lagi bete banget. Tiba-tiba ada 2 orang polisi nyamperin aku di rumah. Mereka minta aku datang ke kantor polisi untuk ngasih keterangan soal kematian Ibu Devi. Kok bisa ya? Aku bingung kan aku nggak ada di sana. Aku nggak terlibat sama sekali. Nggak mungkin, Dit. Aku yakin nih, ini pasti kerjaan mantan istri kamu. Dia emang nggak suka sama aku, terus akhirnya sengaja mau nyeret aku ke kasus ini. Dia tuh mau misahin kita. Ya udah, tapi kalau ada suratnya, kamu datang aja ke kantor polisi. Kamu kok malah nyuruh aku datang ke kantor polisi? Aku udah bilang sama kamu ya, aku nggak terlibat sama sekali. Ya udah, kamu nggak salah kan? Kalau kamu nggak salah, nggak usah takut. Kamu harus kooperatif. Kalau kamu nggak kooperatif, kamu yang salah. Percaya deh. Apa jangan-jangan Saka juga ikutan nuduh aku ya? Makanya dia minta aku kooperatif. Ih, keselin banget sih. Rin? Yes. Ada yang mau gue omongin sama lo? Oke, mau ngomong apa, Sal? Harusnya kan hari ini kita meeting sama klien kan? Cuma kliennya minta diundur, katanya ada urusan mendadak. Katanya sambil makan malam aja. Lo bisa? Tapi kalau lo ada janji nggak apa-apa. Nanti biar gue kabarin ke kliennya. Iya, gue sebenarnya ada janji sama Justin sih. Dia ngajakin gue makan malam. Tapi nggak apa-apa, nanti gue batalin aja. Kita ketemu aja sama kliennya. Bilangin oke, gitu. Gak usah, gak apa-apa. Lo makan malam aja sama Justin, nanti biar gue yang handle semuanya. Lagi juga udah janji kan sama Justin, gak enak lah kalau dibatalin. Tapi lo sendiri jadinya meetingnya, nggak apa-apa? Gak apa-apa, santai aja. Lagi kan ini meeting cuma untuk follow up aja kan. Lo juga gak perlu khawatir. Oke, kalau gitu. Gue serahin sama lo. Thank you ya. Oke.
Have fun sama Justin. Cok. Gue cari-cariin loh, temu juga. Ya, apa nih? Gue minta tolong lo untuk fotokopi ya file ini, bikin 10 rangkap aja. Ya nanti ya setelah gue makan siang, gue mau makan, lapar banget nih. Enggak bisa Cok. Gue butuhnya sekarang nih. Kenapa harus gue sih, Vin? Emang lu nggak bisa fotokopi sendiri? Atau lu suruh kayak staff lo yang lain? Kenapa harus gue coba? Ya nggak bisa Cok. Gue ada kerjaan penting dan gue harus meeting sama klien. Biasa juga gue kan yang meeting. Itu karena gue nggak ada Cok. Lagian kenapa sih lo? Males banget sekarang. Harusnya lo sadar diri dong Cok. Lo ada di sini berkat bokap gua. Kalau nggak ada bokap gua, lo nggak akan bertahan. Nih, gue tunggu sebelum gue cabut. Thank you.